acara hari ini sebetulnya salah satu dari bagian besar dari rencana koalisi untuk memperingati Hari Keadilan Internasional yang jatuh setiap tanggal 17 Juli, hari tanggal di mana diadopsinya Statuta Roma pada tahun 1998. Acara ini juga merupakan rangkaian dari acara global, ya, karena Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia itu merupakan anggota dari International Coalition for the ICC. Oleh karenanya saat ini Koalisi Masyarakat Sipil bersama Komnas HAM ingin juga bersama-sama dengan masyarakat dunia lainnya merayakan Hari Keadilan Internasional dengan bentuk diskusi mendalam dengan para jurnalis dan menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan itu. Bagaimana di undangan kepada kawan-kawan, akan ada setidaknya 4 narasumber untuk acara ini. Yang pertama Pak Fadil Agus, beliau merupakan ahli hukum humaniter dan juga secara aktif bersama koalisi sebagai penasihat, ya, dalam konteks Indonesia meratifikasi Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional. Selanjutnya ada Ibu Indriaswati, ia juga perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, dan juga ada Ibu Rayhatul Asfida, anggota komisioner. Jadi kalau kita bicara tentang ICC dan Statuta Roma ini sebetulnya sebagai negara dan bangsa kita sudah cukup jelas atau setidak-tidaknya lebih jelas posisinya, karena rencana untuk meratifikasi Statuta Roma itu kan sudah dicanangkan oleh pemerintah itu sejak Ranham yang lalu, kalau tidak salah. Ranham yang lalu itu berarti berlaku untuk tahun 2004 sampai dengan 2009. Sejak 2004 kita sudah merencanakan untuk meratifikasi, tapi setelah selesai Ranhamnya 2009, kemudian kita belum meratifikasi juga, lalu itu dimasukkan lagi di dalam Ranham berikutnya yang berlaku dari 2009 sampai 2013. 2014. Nah, jadi mencantumkan suatu dokumen internasional untuk diratifikasi dan dicantumkan di dalam Ranham itu tentu saja bukan pekerjaan seperti kita ya deh ini ratifikasi gitu. Itu pasti melalui suatu proses yang cukup panjang, melalui suatu proses interdep saya rasa. Karena itu dokumen Ranham itu ditentukan dengan Kepres, keputusan presiden. Dan untuk mengeluarkan Kepres itu tidak bisa bahkan dikeluarkan hanya seknek saja misalnya. Pasti instansi yang terkait dengan itu, stakeholders yang terkait dengan itu pasti berbicara untuk sampai kepada keputusan bahwa Indonesia akan meratifikasi di 2004 sampai 2009, tapi tidak jadi karena satu dan lain hal, kemudian sekarang dicantumkan lagi. Jadi mengenai urgensinya saya rasa kita semua sudah sepakat. Ternyata sampai sekarang pun itu belum diratifikasi juga. Di dalam dokumen Ranham yang terakhir ini atau yang sedang berjalan itu direncanakan tahun 2014 atau 2013 ya? 2013. Ya, kita sangat berharap mudah-mudahan di tahun depan ini, di tahun ini itu bisa terrealisir. Kalaupun tidak bisa terrealisir di tahun ini, paling tidak sebelum Ranham itu berakhir, itu seharusnya sudah diratifikasi. Walaupun kita sadari sekarang sudah mulai memasuki persiapan tahun politik ya. Kita khawatir nanti kalau misalnya pembahasannya dilakukan di 2014, itu bangsa ini sudah sibuk dengan pesta demokrasi, persiapan pesta demokrasi. Dalam perkembangannya memang ada beberapa hal yang dari elemen
bangsa ini yang masih mempertanyakan mengenai Statuta Roma dan ICC ini. Tapi pada dasarnya hal-hal itu tidak terlalu prinsipil, karena sebetulnya kan semangatnya Statuta Roma ini adalah dia ingin mewujudkan keadilan internasional, dan itu semuanya tidak bertentangan dengan politik hukum bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya bahwa sistem yang dibangun di dalam ICC ini atau dibangun oleh Statuta Roma ini, dia tidak menggantikan sistem peradilan pidana nasional dari masing-masing negara, karena sifatnya adalah sebagai pelengkap. Artinya tidak perlu dikhawatirkan kalau misalnya kita sudah meratifikasi Statuta Roma, kemudian nanti kita akan dikangkangi, kasarannya gitu, oleh peradilan internasional. Nggak semudah itu, karena ketika suatu kejahatan yang muncul di dalam yang berada di dalam jurisdiksi ICC ini tidak serta-merta kemudian bisa diadili oleh ICC, karena semuanya harus didahulukan dulu sistem peradilan pidana nasional. Jadi sistem sifatnya adalah sebagai pelengkap. Dan kemudian yang lebih penting lagi bahwa ICC ini tidak berlaku surut. Jadi bahkan dia dibentuk tahun 1998, entry into force-nya 2002 kalau tidak salah, 1 Juli 2002. Jadi kalau misalnya Indonesia meratifikasinya hari ini, itu bahkan tidak berlaku sejak Juli 2002, 3 bulan setelah hari ini diratifikasi, baru itu berlaku untuk Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa nanti kalau kita sudah meratifikasi Statuta Roma, lalu kejahatan-kejahatan yang lalu terus bisa diadili di ICC. Tidak, karena dia firm sekali di dalam ICC dikatakan tidak berlaku surut. Yang berikutnya bahwa kemudian dengan diratifikasinya ICC ini justru kalau saya berpendapat itu bisa mendorong, mempercepat, membantu proses reformasi sistem peradilan pidana nasional. Kita ini kan sekarang sedang dalam tahap mau merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Kemudian katanya kita juga sedang mau merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian juga mau merevisi tentang peradilan militer. Nah, semuanya ini sebetulnya dengan kita sudah meratifikasi ICC, itu banyak manfaat yang kita bisa ambil dari ICC, dan kemudian kita bisa mendorong proses pembaharuan hukum pidana kita menjadi lebih cepat lagi dan lebih sempurna. Dan sebetulnya secara diam-diam pun sebetulnya kita sudah lakukan itu. Misalnya kalau teman-teman wartawan melihat kepada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang versi yang terakhir, itu ada beberapa pasal di dalam itu yang dia ngambil plek itu dari pasal-pasal yang ada di Statuta Roma. Lalu kenapa kita ambil tapi kita tidak mau ratifikasi? Aneh, gitu kan? Kalau kita mau ambil ya kita ratifikasi, dan ada banyak opportunity yang bisa kita ambil manfaatnya dari ICC ini. Jadi pada dasarnya kalau memang kita punya komitmen bahwa kita mau sebagai bangsa ini mewujudkan keadilan internasional, maka kita harus bergabung di dalam suatu sistem yang sudah dibangun oleh masyarakat internasional, di mana kita sendiri ikut juga di dalamnya. Dan sebagai negara, sebagai bangsa, sebetulnya kita sudah jelas kita mau ratifikasi, dan itu sudah ditunjukkan di dalam Kepres tentang Ranham 2 kali. Komnas HAM dalam posisi mendorong Indonesia untuk melaksanakan komitmen kenegaraannya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Fadilah, yang dituangkan oleh Indonesia di dalam Ranham, baik Ranham yang lalu maupun Ranham terbaru, yang Indonesia meniatkan diri untuk mengesahkan Statuta Roma.
Bagi Komnas HAM, alasan sebenarnya Indonesia untuk mengesahkan Statuta Roma pertama adalah bahwa Indonesia melaksanakan sendiri komitmennya berdasarkan konstitusi kita, di mana tujuan pendirian negara kita sebenarnya memiliki dua dimensi. Internal, seperti kita ketahui, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memasukkan kesetaraan umum dan seterusnya. Tetapi juga Indonesia sendiri sebenarnya, para pendiri negara kita sebenarnya juga mengatakan bahwa tujuan pendirian negara kita memiliki dimensi eksternal, yaitu untuk mengembangkan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, di mana Indonesia mengatakan bahwa kita akan bersama-sama untuk bersama-sama menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi pada dasarnya sebenarnya Ranham kita sebenarnya dalam rangka melaksanakan komitmen kenegaraan itu. Yang kedua, tentu kemudian kita ketahui bahwa bagi Komnas HAM, walaupun instrumen Statuta Roma merupakan instrumen pidana, namun demikian pada dasarnya instrumen ini pada jangka panjang merupakan juga sebuah instrumen yang melindungi dan juga dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia. Pertama adalah bahwa di dalam Statuta Roma ini memuat berbagai macam ketentuan yang di dalamnya melaksanakan atau dalam rangka melindungi berbagai macam hak asasi manusia. Tentu berbagai macam itu dilindungi dengan kriminalisasi terhadap 4 tindak pidana yang dikriminalkan oleh Statuta Roma, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan juga agresi. Kalau bisa saya sebutkan serangkaian hak yang dilindungi oleh Statuta Roma dari sisi hak asasi manusia, dari hak hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas bertempat tinggal, sampai dengan kemudian juga hak untuk tidak disiksa, hak milik, dan seterusnya. Hal lain yang kemudian juga harus ditekankan bahwa Statuta Roma menganut asas hak asasi manusia di dalam seluruh muatannya, yaitu di dalam seluruh proses hukum yang terjadi, seperti tadi dikatakan oleh Mas Fadilah, misalnya ada asas tidak berlaku surut yang juga dianut oleh Statuta Roma, sebagaimana diketahui di Statuta Roma di pasal 11 dan pasal 24 sebenarnya menyatakan bahwa tidak ada keberlakuan surut bagi yang diberlakukan oleh Statuta Roma. Dan kemudian juga menganut asas nebis in idem dan juga asas legalitas, asas kehadiran terdakwa di dalam pemeriksaan, dan seterusnya. Ada beberapa hal lain bahwa Mahkamah Pidana Internasional yang kemudian dibentuk oleh Statuta Roma, yang kemudian menjadi sebuah lembaga peradilan bagi kejahatan internasional, itu menciptakan juga akan menjadi sebuah instrumen untuk menciptakan rekam historis tentang apa yang terjadi pada masa lalu pada bangsa-bangsa di dunia. Bila Indonesia kemudian menjadi negara pihak, bila terjadi pelanggaran di masa depan, maka kemudian akan terjadi sebuah proses peradilan dan kemudian akan ada sebuah rekam historis tentang apa yang salah pada masa lalu, the past wrongs, dan kemudian juga di situ juga menawarkan sebuah forum bagi korban untuk kemudian menyuarakan suaranya, dan kemudian menjadi sebuah instrumen bagi korban untuk kemudian mendapatkan kompensasi ataupun kemudian rehabilitasi dan mekanisme restitusi, alat restitusi lain bagi kejahatan yang terjadi. Dan kemudian tentu yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan bahwa kemudian dengan demikian maka instrumen ini akan menjadi instrumen pemutus impunitas bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di negara kita. Nah, yang mungkin kemudian akan menjadi tentu satu hal yang kemudian menjadi konsekuensi sebenarnya. Seperti yang dikatakan Mas Fadilah, sebenarnya Indonesia sudah memiliki bahkan mekanisme di nasional tentang bagi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di dalam istilah Indonesia, yang di dalam Statuta Roma sebenarnya menjadi dua yurisdiksi, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
ada beberapa titik kelemahan yang ada di negara kita di dalam mekanisme nasional yang ada di Undang-Undang 26 dan dalam beberapa memang kemudian harus di satu sisi harus disesuaikan bila kita menjadi negara pihak dari Statuta Roma. Tetapi di sisi lain sebenarnya gambaran ini memberi gambaran bahwa sebenarnya Indonesia sendiri sudah memiliki mekanisme setidaknya untuk dua kejahatan yang ada di Statuta Roma, yang dengan demikian sebenarnya itu menjadi modal bagi kita sebenarnya untuk menjadi negara pihak dan tidak kemudian kita justru menghindar untuk menjadi negara pihak dari Statuta Roma. Dalam beberapa hal memang kemudian harus diselaraskan seperti soal beberapa hal dari Undang-Undang 26 yang tidak konsisten dengan Statuta Roma untuk definisi dan seterusnya. Tetapi itu sebenarnya memberi penguatan bagi kita untuk mengesahkan Statuta Roma. Titik yang terakhir yang kemudian mungkin harus ditekankan oleh Komnas HAM bahwa pengesahan Statuta Roma tidak seharusnya kemudian menjadi sebuah pembicaraan di dalam sebuah kerangka yang dipolitisir dan tidak kemudian mendiskusikan pada titik yang seharusnya kita diskusikan bahwa Statuta Roma tidak kemudian seharusnya dibawa pada sebuah diskusi yang kemudian menjadikan negara kita tidak kemudian meratifikasi Statuta Roma pada suatu proses-proses perbincangan politik praktis, apalagi menjelang 2014 yang kemudian menjauhkan Indonesia dari komitmen baik di ranah maupun komitmen di konstitusinya. Saya kira penegasan bahwa Statuta Roma tidak diberlakukan secara surut itu terus-menerus kemudian harus ditekankan karena kemudian itu menjadi sebuah alat untuk kemudian mempolitisir bahwa ini kemudian bisa dilakukan sebagai alat politik untuk politik praktis yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi saya ingin menekankan betul bahwa Komnas HAM berada pada posisi Statuta Roma sebenarnya harusnya sudah diratifikasi sejak bertahun yang lalu kalau kita mengikuti ragam, bahkan kalau kita ikut dari sisi rekaman dari komitmen politik bahkan pada 2008 sebenarnya DPR sudah akan mengesahkan Statuta Roma yang dengan demikian seharusnya Indonesia tidak mundur lagi dari komitmennya bahkan yang sudah ada di ragam 2011-2014 dan tidak kemudian sekali lagi mendiskusikannya pada ranah politik praktis dan tidak menjauhkan lagi dari yang seharusnya dilakukan untuk mendiskusikan Statuta Roma. Itu saja. Terima kasih Bu Roy. Memang sebagai informasi tambahan kita sudah punya update soal negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Statuta Roma. Sampai dengan 2013 Juli ada 122 negara yang menjadi negara pihak, artinya mereka mengakui jurisdiksi ICC dan bergabung dalam ICC. Ya, di antaranya 34 Afrika, 18 negara Asia Pasifik, 18 Eropa Timur, 27 negara Amerika Latin dan Karibia, serta 25 negara Eropa Barat dan lain-lain. Sedikit kalau boleh saya tambahkan sedikit. Kalau tadi Mas Fadila ada yang mengutip bahwa Indonesia misalnya merujuk pada Cina dan Amerika Serikat, itu adalah dua negara yang sebenarnya tidak bisa dirujuk ke Indonesia karena pada tanggal 17 Juli tahun 98 itu dua negara yang dari 7 negara yang melakukan mentang pada saat pengesahan Statuta Roma yaitu Amerika Serikat, Cina, India, Irak, Israel, Libya dan Qatar. Pada hari itu Indonesia tidak menjadi negara yang menentang. Oleh karena itu seharusnya Indonesia konsisten untuk terus-menerus mengesahkan Statuta Roma dan tidak merujuk pada justru negara-negara yang menentang pengesahan Statuta Roma di antara yaitu 7 negara itu. Pertama, kami ingin menegaskan bahwa inisiasi ratifikasi itu bukan datang kemarin sore, tetapi itu sesuatu yang sudah sejak lama ditekuni oleh masyarakat. Sebagian dari masyarakat yang mungkin sadar juga mengenai urgensi ini sejak tahun 2004 itu sudah mencoba berkomitmen berkontribusi secara positif, tidak hanya berteriak-teriak dan mendorong-dorong,
tapi menyediakan ekspertis dan seluruh sumber daya yang ada untuk secara positif bekerja bersama-sama dengan pemerintah merealisasikan komitmen politik itu. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali yang teman-teman ada di dalam map. Itu adalah sebagian dari jejak-jejak evidence, bukti yang kami nggak mau pakai omongan, tapi kami mau pakai benda-benda yang memang konkret. Ada naskah akademik yang dihasilkan oleh masyarakat sipil sebagai bahan sandingan untuk juga membantu proses yang digawangi oleh Kemenhukam dalam proses penyusunan draft akademik ratifikasi. Itu kalau dilihat tahunnya sudah sejak tahun 2007 saya rasa proses mulainya. Beberapa hal yang lain menunjukkan bahwa sekali lagi ini bukan sesuatu yang sporadis sifatnya, tetapi itu sesuatu yang secara konsisten kita terus tekuni dan kita nggak lupa dengan komitmen politik pemerintah juga melalui Ranham. Yang pertama, lalu yang kedua, oleh karenanya kami menghimbau sekali lagi siapapun pejabat publik, entah itu Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, setidaknya sebelum mengeluarkan statement publik itu kembali melihat arsip-arsip mengenai kolaborasi positif yang dilakukan dan kontribusi positif masyarakat sipil supaya tidak menapuk dulang ke muka sendiri. Artinya seolah-olah menganggap sesuatu tidak ada padahal sebenarnya dokumennya ada di depan mata. Itu menurut saya kan impresinya sangat buruk karena menunjukkan adanya inkoherensi dan inkoordinasi di antara agensi pemerintah yang ada. Dan menurut saya juga menunjukkan betapa dokumen-dokumen yang beredar itu tidak terarsip dengan baik karena sampai misalnya bahwa tidak mengerti sudah ada komitmen awal, sudah ada persiapan mengenai draft akademik, naskah akademik dan seterusnya. Itu saya dari luar ya, dari luar pemerintah melihat. Yang kedua, komitmen kita untuk secara positif melihat potensi secara kontributif memberikan bantuan dan kontribusi ke pemerintah itu juga kami teruskan ketika bulan Maret yang lalu Kemenhukam melalui Wamen itu memberikan penawaran untuk mendampingi tim pemerintah untuk bertemu langsung dengan Presiden ICC. Tentu saja ini kita bicarakan secara internal di koalisi dengan beberapa anggota yang waktu itu ada di tempat, dan kami sekali lagi masuk dengan satu kondisi yang saya rasa sudah diketahui juga oleh Kementerian Hukum dan HAM secara baik, bahwa pertama-tama ini kontribusi positif yang kita ingin berikan untuk menunjukkan bahwa kita pada titik tertentu masyarakat sipil itu siap secara pro bono, pro brio memberikan kontribusi kepada inisiatif baik pemerintah untuk mempercepat proses. Dan pada keterlibatan itu kami juga berharap waktu itu memegang komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa kunjungan ini tidak akan menjadi deretan kunjungan panjang seluruh kunjungan Indonesia sebelumnya ke ICC yang hanya berakhir dengan tindak lanjut yang juga tidak jelas dan dengan sebuah asumsi bahwa kunjungan itu adalah deretan panjang dari apa yang disebut studi banding. Karena itu kami bersedia dan kami memang memberikan komitmen untuk membantu proses follow up-nya. Komitmen itu masih ada di kami kepada Kumham di mana tempatnya, tolong teman-teman cek juga ke Kumham bagaimana situasinya. Termasuk apakah ada langkah-langkah positif dan dukungan dari kementerian lain atas inisiasi itu, saya rasa itu juga sesuatu yang kita harus sama-sama cek dan monitor. Nah, dalam konteks itu memang kami melihat tidak ada perubahan situasi di mana yang terkait dengan pertanyaan mengenai urgensi dan alasan penolakan. Kalau ada penolakan, misalnya kalau boleh saya secara jujur, saya melihat statement Pak Purnomo waktu itu yang dimuat di Jakarta Post itu sebagai satu sinyal yang kurang positif mengenai inisiasi yang coba digagas oleh masyarakat sipil. Nah, menurut saya sebenarnya basisnya itu apa? Itu justru harus secara terbuka dibicarakan juga dengan masyarakat sipil. Satu sisi positifnya adalah itu kami menandai dari seluruh arsip clipping dan informasi yang kami kumpulkan terus mengenai perkembangan proses ini,
itu adalah pertama kalinya sebenarnya Kementerian Pertahanan mengungkapkan standing posisinya dalam soal ini. Persoalan kami semestinya secara terbuka juga dibicarakan dengan masyarakat sipil. Dan kami sebagai langkah positif sudah mengirimkan surat sebagai pengingat kepada Kementerian Pertahanan untuk meminta audiensi resmi untuk membincangkan secara lebih konstruktif mengenai hal-hal yang dirasakan sebagai, kalau boleh dikatakan, stumbling block atas inisiasi ini. Karena sejauh kami menerima informasi, beberapa keberatan itu didasarkan pada alasan yang kami rasa agak kurang rasional. Rasional dalam arti, pertama soal misalnya ancaman soal kedaulatan negara. Apanya yang mau diancam dengan adanya badan itu? Kalau semua sudah dijelaskan, dan saya sebagai saksi mata atas statement dari Presiden ICC di hadapan Kementerian Hukum dan HAM dan delegasi pada saat itu bulan Maret 2013 yang secara tegas menjelaskan bahwa ide atau gagasan politisasi lembaga semacam Mahkamah Pidana Internasional itu sebagai gagasan yang sangat sulit diterima, bahkan menurut mereka pada titik tertentu bisa jadi menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas mereka. Karena di hadapan delegasi waktu itu jelas saya mendengar sendiri Presiden ICC menjelaskan bahwa semua skenario boleh dipersilahkan, tetapi dia menjamin 100% bahwa lembaga yang saya pimpin adalah lembaga yang independen dan bersifat istilahnya yuridis dalam arti karena dia lembaga pengadilan. Itu Tidak satu politis. Dan tidak politis, karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dibawa ke hadapan Mahkamah Konstitusi yang saya rasa waktu itu merepresentasikan beberapa dinamika di dalam pemerintahan sendiri, misalnya gagasan soal takut akan ada kasus yang direfer oleh Dewan Keamanan PBB langsung ke Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah dijawab 100% oleh Mahkamah Pidana Internasional dan dijawab 100% oleh Presiden ICC-nya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan mispersepsi dan miskonsepsi dan kesalahan pemahaman. Saya melihat dari berbagai pemaparan dan informasi yang disampaikan melalui teman-teman media, jelas terlihat sepertinya pada beberapa kementerian itu ada kesalahpahaman memahami mengenai pengadilan atau tribunal yang sifatnya ad hoc, seperti yang sering disebut itu kan Yugoslavia dan Rwanda. Kemudian yang disebut beberapa yang lain itu, tapi dua hal yang sering disebut-sebut itu adalah soal Yugoslavia, Rwanda, dan Kamboja terakhir. Dengan Mahkamah Pidana Internasional sendiri itu dicampur aduk. Padahal duanya itu adalah dua lembaga yang sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya. Nah itu menurut kami secara sederhana sebenarnya menunjukkan sumber-sumber ketidaksetujuan itu pada titik tertentu bisa dikatakan tidak beralasan. Nah oleh karenanya saya merasa langkah yang konstruktif harus segera dilakukan. Jangan sampai dia sebagai rencana aksi nasional seperti dikatakan Mas Fadila itu di-recycle 3 kali. Maksudnya recycle kedua ini sudah recycle kan, artinya pertama 2004 sampai 2009, lalu kemudian 2009 sampai 2014, lalu kemudian di recycle 3 kali di 2014 entah keberapa. Nah, saya juga merasa ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran itu lebih seperti pertama nggak rasional, yang kedua seperti hantu gitu. Artinya karena tidak secara rasional bisa dijelaskan dan bisa didasarkan, tidak ada komunikasi terbuka dengan masyarakat itu yang dibuka. Sebagai contoh, sampai saat ini kami tidak memperoleh respon apapun dari Kementerian Pertahanan mengenai permintaan audiensi misalnya, untuk mendiskusikan secara konstruktif apa sih sebenarnya supaya kami boleh belajar mengenai kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, yang kedua, kenapa dia hantu? Karena dia itu nggak mewujud, tetapi nakut-nakutin terus sepanjang hidup pemerintah ini gitu. Nah, bagaimana melawan hantu? Kan nggak bisa kecuali pemerintah sendiri kemudian menunjukkan willingness dan kerelaan. Yang kita lakukan kita terus dorong, tetapi
masa ya Indonesia yang katanya leader dari ASEAN kok hidupnya di dalam satu kerbing oleh satu hantu yang diciptakan sendiri. Bagaimana saya sebagai warga negara Indonesia yang didorong untuk juga berperan aktif dalam pembangunan ASEAN harus menjelaskan posisi pemerintah ini. Padahal saya ingin menambahkan dari segi keanggotaan, kalau Indonesia itu menjadi anggota ICC itu juga bukan orang yang pertama loh, karena Filipina sudah jadi anggota, Kamboja sudah jadi anggota. Jadi saya rasa dua sampel dari negara ASEAN itu juga menjelaskan apa sih sebenarnya yang ditakutkan Kamboja, yang posisinya teman-teman mungkin tahu dalam situasi ASEAN baru saja beranjak dari proses baru saja memulai proses transisi demokratiknya saja berani. Lalu apa yang dia takutkan dengan semua itu? Alasan ketiga yang lain yang sering diungkapkan adalah lebih baik kita perbaiki dari dalam, kemudian kalau sudah siap baru kita ratifikasi. Lah kapan kita siapnya kalau kita nggak perbaiki gitu? Kecuali ada langkah timeline yang konkret, sehingga kita juga menjadi lebih rasional untuk itu. Nah, ini juga yang menurut saya sering dibangun dari pengertian yang kurang mendasar, karena yang dianggap tidak siap itu kita dianggap nggak punya peraturan operasional. Saya merasa, lah kita punya Undang-Undang 26 kok, kita punya pengadilan HAM dan itu nggak dibubarkan. Bagaimana kita menjelaskannya? Nah, saya rasa itu beberapa pertimbangan, jadi kami akan terus mendorong supaya pemerintah itu terus dan tetap setidaknya setia pada komitmennya. Kami masih menunggu pada saat delegasi Pak Denny di Belanda, beliau juga menjanjikan bahwa Kumham tetap komited untuk setidaknya merealisasikan sesuai jadwal di Ranham. Jadi kami melalui ini juga kami berharap pemerintah ingat juga akan janjinya.